Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama saya di Sepdalang Channel atau SDC. Selamat pagi kepada semuanya, atau selamat siang, selamat sore kepada kelas 11 IPS atau Squad Ekonomi atau Ekonomi Squad. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi ekonomi yang berjudul pendapatan nasional. Ya, yang berjudul pendapatan nasional. Nama saya Asep Endang Handayani. Bisa dipanggil Pak Endang, bisa dipanggil Pak Dalang, juga bisa dipanggil Pak Ariel Noah kali ya. Baiklah. Ekonomi kelas 11 pendapatan nasional. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pendapatan nasional, yaitu meliputi pengertian, konsep, dan manfaat. Untuk penghitungan mungkin nanti setelah pertemuan kali ini ya. Pengertian pendapatan nasional. Di sini banyak sekali pengertiannya, di buku digital juga banyak, di online juga banyak pengertiannya, bahkan pengertian menurut para ahli. Di sini juga saya tidak cantumkan, kamu tinggal cari saja ya. Di sini saya cuma 3 pengertian saja. Yang pertama, A, pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Yang kedua, yang B, pendapatan nasional adalah sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam setahun yang diukur dengan satuan uang. Yang C, pendapatan nasional adalah jumlah total antara upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima per tahunan oleh masyarakat. Itu adalah 3 pengertian pendapatan nasional. Kamu selebihnya kalian cari saja, karena saya yakin kalian adalah siswa-siswi yang kreatif dan inovatif. Pengertiannya, sebelum kita lanjut ke materi pendapatan nasional. Di sini kamu akan sering bertemu dengan yang namanya bruto. Kamu lihat di tanda panah yang berwarna merah, bruto. Bruto itu adalah penghasilan kotor. Penghasilan kotor ya dari sebuah pekerjaan atau usaha. Penghasilan kotor. Misalnya begini. Kamu mempunyai gaji 2 juta. Itu belum dipotong iuran asuransi, belum dipotong iuran lain-lain, itu kamu menerima 2 juta. Itu namanya bruto, penghasilan kotor. Sementara kamu lihat di tanda panah yang berwarna hijau, yaitu neto. Kalau neto itu adalah penghasilan bersih ya, gaji kamu 2 juta, kamu menerima uang 1.700.000 misalkan. Yang 300-nya dipotong asuransi, dipotong hutang kamu pada kantor misalkan, atau yang lain-lain, sehingga kamu menerima uang 1.700.000. Padahal gaji kamu 2 juta rupiah. Itu namanya neto. Bruto dan neto saling membutuhkan, saling bertemu. Kamu akan sering bertemu dengan bruto dan neto. Oke, selanjutnya adalah konsep-konsep pendapatan nasional. Karena kita berbicara pendapatan, kita berarti akan menghitung sebuah penghasilan. Benar gak? Ya. Penghasilan di negara kita. Ekonomi, tanpa ekonomi negara kita ya akan jadi apa begitu kan? Bahkan banyak sekali konten-konten atau kata-kata yang berhubungan dengan ekonomi. Time is money kan, waktu adalah uang. Ada juga bahasa Arabnya, al waktu kadhahabi, waktu itu bagaikan emas ya. Ada juga bahasa anak muda,
logika tanpa logistik tidak akan jalan. Nah, ini adalah sebuah konten-konten ekonomi sebetulnya. Yang memang seperti itu, kehidupan kita tanpa ekonomi tidak akan berjalan. Baik, konsep-konsep pendapatan nasional. Produk domestik bruto atau gross domestic product sama dengan GDP. Kamu lihat di sana di depan layar juga ada produk domestik bruto, disingkat PDB. Kamu jangan pusing melihat istilah-istilah di sini. Akan saya permudah. Produk domestik bruto disingkat PDB. Atau bahasa Inggrisnya, bahasa Sindangwanginya, bahasa Inggrisnya gross domestic product atau GDP. PDB bahasa Indonesia, GDP bahasa Inggris. Itu sama saja singkatannya, jangan pusing. PDB sama dengan GDP. Ya, sama. Pengertiannya sama, cuma singkatannya saja yang berbeda. PDB atau GDP merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Itu adalah pengertian GDP atau PDB. Bagaimana menghitungnya? Pendapatan yang dihitung adalah menjumlahkan semua pendapatan suatu negara, bisa berupa barang, jasa, upah, dan lain-lain, tanpa melihat pelaku ekonominya, baik itu WNI, baik itu WNA, ya, semuanya penghasilannya dijumlahkan. Ya, penghasilan orang Indonesia, penghasilan orang luar negeri yang bekerja di negara kita, misalkan negara Indonesia. Di negara kita kan bukan orang Indonesia aja yang bekerja atau yang berusaha, ada juga orang-orang luar negeri, orang Cina, orang Amerika, mungkin orang Arab, Malaysia, ya, Lampung itu masih Indonesia ya. Itu semuanya dijumlahkan di dalam suatu negara dalam periode tertentu. Itu namanya GDP. Oke, selanjutnya ada juga PNB atau GNP. PNB, Produk Nasional Bruto, atau bahasa Inggrisnya Gross National Product atau GNP. Ini lagi-lagi jangan keliru. Ini sama ya. Ini sama. Merupakan jumlah total yang dihasilkan masyarakat suatu negara, baik yang tinggal di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ini maksudnya di negara kita kan ada yang bekerja di luar negeri, atau sebaliknya orang luar negeri bekerja di negara kita, negara Indonesia. Orang Indonesia bekerja di Malaysia, misalkan. Orang Malaysia bekerja di Indonesia. Nah, itu penghasilannya dihitung. Nah, penghasilannya dihitung. Nanti akan terdapat selisih. Itu namanya produk nasional bruto. Nih, ini rumusnya ada di depan layar ya. GNP, Gross National Product, sama dengan GDP ditambah produk WNI di luar negeri dikurangi produk WNA di dalam negeri. Atau bisa juga menggunakan rumus GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan neto terhadap luar negeri. Atau rumus yang ketiga, GNP sama dengan pembayaran neto terhadap luar negeri. Ini adalah rumus dari GNP, Gross National Product. Go, let's go, squad ekonomi. Baik, ada juga NNP. Apa sih NNP ya? NNP. Bahasa kok bicara NNP terus. NNP, Produk Nasional Neto atau PNN. NNP, Net National Product. Wih, kelar ya. NNP net. Kayak bahasa COD, berapa netnya? Gitu kan. NNP, Net National Product. Apa pengertiannya? Merupakan pendapatan yang dihasilkan dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan dan barang pengganti modal. Jika ditulis dalam rumus, kamu lihat tanda panah yang berwarna biru langit di sana. NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan ditambah barang pengganti modal. Apa sih penyusutan? Penyusutan ini misalkan kamu punya toko HP atau handphone. Kamu mempunyai HP misalkan yang seharga awalnya pada Januari misalkan 4 juta rupiah. Si HP tersebut laku pada tanggal misalkan bulan Juni. Nah, ini tentunya mengurangi pengurangan harganya dari 4 juta menjadi
3.500.000 misalkan. Itu namanya penyusutan, ya. Bukan penyusutan. Nyusut bisa nyusut apa aja ya. Oke. Itu rumusnya ada ya di sana, tanda panah yang berwarna biru. Selanjutnya NNI. Luar biasa ekonomi squad ya, banyak rumus yang harus kita hafalkan ini. NNI, Net National Income. Itu bahasa Inggrisnya, atau persamaannya pendapatan nasional neto. NNI, produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Jika ditulis dalam rumus, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Itu adalah rumusnya. Nanti lebih jelasnya ke depan kita ya. Yang penting hafal istilahnya aja dulu. Ada juga selanjutnya PI. Bukan Bang PI, bukan. Ini PI singkatan. Personal income. Oke, personal income atau pendapatan perseorangan. Apa itu PI? PI adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di masyarakat. Nah, tidak semua pendapatan sampai ke tangan masyarakat karena masih dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseroan, dan ditambah dengan pembayaran pinjaman atau transfer payment. Jika ditulis dalam rumus, kamu lihat yang berwarna biru, rumusnya PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan. Itu adalah rumus dari PI, Mang PI. Ya. Rumus dari PI. Selanjutnya ada juga DI dan PDRB. Apa sih DI? Tadi PI, sekarang DI. Ya. DI, pendapatan disposable atau setelah pajak, disposable income. DI itu disposable income atau bahasa Indonesianya pendapatan disposable setelah pajak. Pendapatan perseorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Rumusnya DI sama dengan PI dikurangi pajak penghasilan. Mudah saja, ada di sana ya. Di teks di layar ada. Selanjutnya ada juga PDRB, produk domestik regional bruto. Apa itu PDRB? PDRB adalah jumlah seluruh kegiatan ekonomi yang berada dalam suatu wilayah. Wilayah nih, bukan negara ya, wilayah selama periode waktu tertentu. Misal PDRB DKI Jakarta, PDRB Jawa Tengah, PDRB Sumatera Barat, dan PDRB yang lainnya. Ini penghitungannya dalam suatu wilayah, bukan negara, awas, beda. Oke, itu namanya PDRB. Selanjutnya manfaat pendapatan nasional. Manfaatnya juga ini banyak sekali ya. Manfaat pendapatan nasional menganalisis yang pertama perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun. Yang kedua mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah negara agraris atau negara industri. Yang selanjutnya mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. Itu adalah manfaat dari pendapatan nasional. 3 saja yang saya kutip. Banyak manfaat yang lainnya. Kita juga sebagai siswa, yang saya juga sebagai guru, manfaatnya mempelajari pendapatan nasional bagaimana, menambah pengetahuan, menambah wawasan dan lain-lain. Kamu nanti bisa baca di buku referensi atau di buku digital, ada ya buku ekonomi. Kamu tinggal baca aja manfaat-manfaat dari pendapatan nasional. Baiklah, Ekonomi Squad, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar penghitungan pendapatan nasional, karena ini masih menghitung. Sambung ya. Oke. Di YouTube dengan Bilai Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.